Sorotan selanjutnya, Saudara, pakar telematika Roy Suryo dan advokat Egy Sujana selesai menjalani undangan klarifikasi penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan pendampingan dari kuasa hukum, terlapor pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Terlapor yang hadir yakni mantan Menpora Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Sianipar, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila dan juga Rustam Effendi. Sementara itu terlapor Tifauzia berhalangan hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Roy Suryo menyebut dalam klarifikasi ini dirinya memberikan ataupun diberikan 85 pertanyaan. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya. Karena tidak jelas, dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurul ya. Gitu. Jadi nalar ya. Sementara itu, Saudara, Egy Sujana yang juga jadi salah satu terlapor menilai kasus ini merupakan perkara mudah. Menurut Egy, sejatinya Presiden ke-7 RI Joko Widodo cukup menunjukkan ijazah aslinya di persidangan atau saat gelar perkara khusus. Egy bilang jika hal tersebut dilakukan, perkara akan lebih cepat selesai. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak, ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Akhir April 2025 lalu, mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo menjadi sorotan setelah menuai kritik usai menuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak tinggal diam, Jokowi melaporkan sejumlah orang, salah satunya Roy Suryo CS, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar 1 Juli lalu, Roy Suryo CS mengaku ia dan rekan-rekannya yang menjadi terlapor memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya karena menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus sebagaimana yang diminta pihaknya. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Hingga saat ini kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Roy Suryo CS masih terus bergulir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menyatakan, Kamis lalu polisi telah memeriksa kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, maupun ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif. Menurut Ade Ari, keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini yang nantinya akan didalami penyidik. Penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan
pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor. Tak hanya dilaporkan Jokowi atas pencemaran nama baik, Roy Suryo CS juga dilaporkan Peradi Bersatu dengan pasal penghasutan. Pihak Peradi Bersatu juga menambahkan laporan kepada Roy Suryo CS dengan jerat pasal perlindungan data pribadi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Roy Suryo dan juga advokat Egy Sujana dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Aufa Farid. Selamat petang Asri, apa saja yang digali oleh polisi dari pemeriksaan hari ini? Ya, penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggali soal 2 laporan yang berbeda terhadap Roy Suryo CS, Yasir dan saudara. Laporan pertama adalah yang dilayangkan oleh Joko Widodo terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, laporan yang kedua ini adalah laporan yang dilayangkan oleh Peradi Bersatu yang mana ini terkait dugaan penghasutan, kemudian pasal juga yang disangkakan terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta yang baru saja ditambahkan atau disangkakan ini adalah pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Memang Roy Suryo tidak merinci pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh penyidik kepada pihaknya, kepada Roy Suryo dan juga pihak-pihak yang dipanggil dimintai klarifikasi, tapi ia mengaku dihujani 85 pertanyaan mulai diperiksa sejak pukul sekitar 10 pagi begitu hingga pukul 3 sore, dan ia menyebutkan juga dari pihaknya sudah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga tadi ia mengatakan bahwa ia menggunakan haknya untuk keberatan menjawab begitu. Tapi dengan catatan ia sudah memenuhi panggilan tersebut. Dan selain dari Roy Suryo yang diperiksa hari ini di Polda Metro Jaya, ada juga 5 orang lain, yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurniatri Royani, dan juga Rustam Effendi. Sebetulnya ada satu lagi, Tifauzia, yang harusnya diperiksa juga hari ini, tapi berhalangan. Dan tadi yang terakhir kali diperiksa adalah Rismon Sianipar, dan ia menyatakan juga bahwa memang ia diperiksa hanya terkait dengan laporan Peradi Bersatu yang tadi terkait dengan penghasutan begitu dan juga transaksi elektronik, dan yang terakhir terkait dengan perlindungan data pribadi. Ia menjelaskan bahwa yang digali oleh penyidik ini adalah terkait dengan otoritas wewenang meneliti ijazah Jokowi, kemudian juga sumbernya dari mana saja yang digunakan dalam pengkajian penelitian ijazah Jokowi tersebut, serta pengetahuan dari yang terpanggil begitu, yang terperiksa dalam hal ini adalah Rismon Sianipar terkait dengan TPUA. Kemudian juga tadi Rismon mengatakan bahwa tidak ada barang bukti material yang disertakan begitu, sehingga ia merasa ataupun juga menilai ini tidak jelas dan juga tidak bisa diproses lebih lanjut. Sama halnya yang disampaikan juga oleh Roy Suryo begitu, bahwa memang ia hanya memenuhi panggilan klarifikasi, memberikan pernyataan sesuai dengan haknya juga, ia menggunakan haknya. Tapi tadi yang ditekankan juga sama seperti Rismon, Roy Suryo mengatakan bahwa ada pasal-pasal yang tidak terpenuhi atau unsur yang tidak terpenuhi. Di antaranya adalah harus ada yang terhasut, kemudian harus ada yang dihasut, dan juga apa dampak dari penghasutan tersebut. Karena menurut Roy Suryo, penilaiannya ini tidak ada dampaknya atau keonaran yang terjadi atas dugaan ataupun juga
juga tuduhan yang disangkakan kepada Roy Suryo CS. Dan dari pihak Roy Suryo sendiri yang memang sudah melaporkan terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Barreskrim Polri, ini besok lusa begitu tanggal 9 hari Rabu ini akan diadakan gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri. Sementara demikian, Yasir, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Astri Gunawan atas informasinya dari Polda Metro Jaya.